Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Tamsir. Perkenalkan nama saya Victoria Meliana Putri dengan NIM 1223027. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Large Scale Data Management. Nah, di sini saya akan membahas dulu untuk paper yang pertama tentang Big Data in Healthcare, Application and Challenge. Kita langsung mulai aja. Jadi untuk latar belakangnya ini kita bahas dulu. Jadi perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam sektor kesehatan yang ditandai dengan penggunaan sistemnya sudah berbasis komputer, terus perangkat medis yang sekarang juga sudah canggih, serta sekarang juga udah ada aplikasi kesehatan. Jadi data kesehatan kini tuh nggak berasal cuman dari rumah sakit aja, tapi juga ada yang dari laboratorium, penelitian medis, terus perangkat wearable, bahkan ada juga aplikasi mobile. Sehingga volumenya ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus kondisi ini juga memunculkan konsep big data yang memungkinkan pengelolaan dan juga analisis data dalam jumlah yang besar. Tentunya ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, seperti misalnya diagnosisnya lebih akurat, terus perawatan yang lebih tepat, dan juga operasionalnya bisa jadi lebih efisien. Namun dengan pengelolaan big data ini juga terdapat berbagai tantangan, misalnya keberagaman dalam format data, jadi format datanya beda-beda, terus ketidaklengkapan informasi, bahkan kebutuhan dan eh, dari data akan keamanan dan juga privasi yang cukup tinggi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada 5. Jadi yang pertama ini bagaimana karakteristik big data dalam bidang kesehatan. Yang kedua, apa saja jenis data yang termasuk dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, teknologi dan sistem apa kira-kira yang digunakan dalam pengelolaan big data kesehatan ini. Dan yang keempat, bagaimana penerapan big data ini untuk meningkatkan pelayanan di dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima ini, apa saja tantangan dalam pengimplementasian big data ini di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya. Jadi tujuannya ini diambil dari rumusan masalah yang tadi. Untuk yang pertama ini tentunya untuk menjelaskan karakteristik big data dalam bidang kesehatan. Yang kedua ini mengidentifikasi jenis-jenis data dalam big data kesehatan. Yang ketiga menjelaskan teknologi apa aja yang digunakan dalam pengelolaan data. Yang keempat mengetahui penerapan big data dalam layanan kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima ini mengidentifikasi tantangan apa saja dalam implementasi big data. Nah, di sini saya akan bahas karakteristik big data dalam bidang kesehatan. Jadi, big data dalam bidang kesehatan ini punya karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan bidang-bidang yang lain. Karena datanya ini di, yang digunakan ini berkaitan langsung dengan kondisi manusia. Jadi, emang lebih kompleks, apalagi kondisi manusia juga pastinya berbeda-beda. Nah, di sini ada heterogeneity atau keberagaman data. Jadi, data kesehatan ini tentunya berasal dari berbagai sumber dan juga formatnya ini kan punya format yang beda-beda. Terus bentuk datanya ini ada beberapa contohnya. Misalnya kalau teks itu contohnya rekam medis. Terus kalau gambar radiologi, dan kalau misalnya sinyal itu seperti detak jantung atau tekanan darah. Nah, perbedaan format ini tuh seringkali menyulitkan proses integrasi dan juga analisis data. Terus datanya ini dari berbagai sistem, jadi sering tidak memiliki standar yang sama.
Dan juga ini tuh diperlukan proses normalisasi dan integrasi sebelum datanya ini bisa digunakan secara efektif. Nah, selanjutnya ini ada incompleteness atau ketidaklengkapan data. Jadi data kesehatan ini suka tidak lengkap karena misalnya ada kesalahan pencatatan atau misalnya datanya tidak ke input. Nah, jadinya kan datanya nggak lengkap gitu. Terus bisa juga karena keterbatasan alat. Ini tuh bisa menyebabkan datanya tuh nggak terekam secara optimal. Terus ketidaklengkapan data juga ini mempengaruhi hasil analisis atau misalnya kalau di bidang kesehatan itu mempengaruhi hasil diagnosis akhirnya tuh bakal berpengaruh karena datanya nggak lengkap. Terus ini juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan medis. Karena datanya nggak lengkap, jadi bisa aja pengambilan keputusannya ini kurang tepat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada timeliness dan juga longevity. Jadi data kesehatan ini harus tersedia secara cepat untuk mendukung tentunya diagnosis dan juga pengobatan ke pasien. Jadi sistem ini tuh dituntut untuk bisa menyediakan datanya secara real time, jadi terus terupdate gitu kan. Terus datanya juga perlu disimpan dalam jangka yang panjang untuk riwayat pasien atau bahkan ketika ada penelitian. Terus sistemnya diperlukan juga sistem yang mampu mengelola kebutuhan secara real time dan penyimpanan jangka panjang jadi secara bersamaan. Jadi bukan cuman bisa mengelola kebutuhan real time doang atau cuman penyimpanan jangka panjang doang, tapi diperlukan sistem yang bisa dua-duanya secara bersamaan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada privacy and ownership. Jadi data kesehatan ini sangat sensitif ya sifatnya karena berkaitan langsung dengan kondisi pasien. Jadi diperlukan sistem keamanan yang tentunya tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau adanya aktivitas yang tidak baik atau penyalahgunaan data seperti itu. Terus perlindungan data ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan big data di bidang kesehatan. Terus isu kepemilikan data ini melibatkan berbagai pihak, misalnya jadi bukan cuma satu pihak doang yang terlibat. Jadi ada beberapa pihak, ada pasien, ada rumah sakit atau bahkan pihak penyedia layanan kesehatan. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis big data dalam bidang kesehatan. Jadi yang pertama ini ada data klinis. Jadi data klinis itu merupakan data utama yang berasal dari aktivitas medis di fasilitas kesehatan. Jadi contohnya nih misalnya kalau data klinis ini electronic health record, electronic medical record atau hasil pemeriksaan laboratorium atau bahkan hasil radiologi. Jadi ini digunakan untuk mendukung diagnosis untuk pasien, terus perencanaan pengobatan dan juga monitoring kondisi pasien. Kira-kira kondisinya gimana, membaik atau tidak gitu. Terus selanjutnya ini ada data public health. Jadi data public health ini berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakatnya secara umum. Nah, ini bersumber dari wearable atau aplikasi kesehatan atau bahkan survei kesehatan. Contoh datanya ini misalnya aktivitas fisik, pola hidup, kondisi kesehatan harian. Jadi eh, data public health ini tuh isinya aktivitas fisiknya misalnya apa? Aktivitas fisiknya misalnya cuman workout aja atau olahraga-olahraga ringan. Nah, pola hidupnya nih gimana? Misalnya eh, makannya teratur atau enggak, jam tidurnya teratur atau enggak. Terus kondisi kesehatan harian, kira-kira kondisi kesehatannya setiap harinya itu gimana? Apakah normal atau menurun atau meningkat? Nah, ini tuh data public health ini tuh digunakan untuk monitoring kesehatan masyarakat biar nantinya kita bisa tahu si bidang kesehatan ini bisa tahu untuk pencegahan penyakitnya tuh kayak gimana berdasarkan data-data yang ada di data public health ini.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada data eksperimen medis. Jadi data eksperimen medis ini berasal dari penelitian dan juga uji klinis. Nah, di sini mencakup apa aja? Mencakup data yang kompleks untuk pengembangan ilmu kedokteran. Contohnya, genomics, clinical trials, terus data laboratorium penelitian. Nah, data eksperimen medis ini digunakan untuk pengembangan obat atau misalnya ada penyakit yang belum ada nih, obatnya belum ditemukan. Jadi bisa dibuat obatnya gitu. Terus misalnya ada terapi baru, misalnya emang belum ada terapinya, dibuat terapinya gitu. Dan selanjutnya ada data literatur medis. Jadi data literatur medis ini berupa jurnal ilmiah atau artikel penelitian dan juga laporan medis. Nah, ini tuh menjadi sumber referensi penting dalam bidang kesehatan. Nah, ini juga digunakan untuk mendukung penelitian atau bahkan praktik medis. Dan juga ini data literatur medis ini tuh dapat membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan berbasis evidence-based medicine. Nah, selanjutnya saya akan membahas teknologi dan sistem dalam big data kesehatan. Jadi untuk yang pertama ini ada teknologi pendukungnya. Nah, pengelolaan big data ini kan pasti butuh teknologi kan untuk menangani data besar dan juga kompleks, apalagi data dalam bidang kesehatan ini cukup kompleks gitu. Nah, Hadoop ini digunakan untuk pemrosesan data secara terdistribusi. Kalau misalnya cloud computing ini digunakan untuk penyimpanan dan juga berbagi data. Kalau machine learning ini digunakan untuk menganalisis data dan juga memprediksi berdasarkan data-data yang ada. Kalau data mining sendiri digunakan untuk menemukan pola dalam datanya masing-masing. Selanjutnya ada sistem informasi kesehatan. Jadi sistem informasi ini digunakan buat mendukung pengelolaan data dan juga operasional dalam kesehatan. Contohnya sistemnya itu misalnya Hospitality Information System, Laboratory Information System, Radiologi Information System. Nah, ini tuh sistem informasi kesehatan ini tuh membantu pengelolaan data pasien secara terintegrasi dan juga dapat mendukung efisiensi dan juga kualitas layanan kesehatan. Jadi tentunya bisa lebih efisien, nggak banyak wasting time-nya gitu kan. Dan juga tentunya pelayanan kesehatannya juga lebih meningkat, lebih bagus. Nah, untuk aplikasi Big Data dalam kesehatan sendiri ini, untuk yang pertama ini peningkatan diagnosis. Jadi Big Data ini memungkinkan analisis data pasiennya bisa lebih mendalam atau lebih relevan gitu. Jadi menggabungkan berbagai sumber data untuk mendapatkan insight yang lebih lengkap. Terus juga meningkatkan akurasi dalam proses diagnosis. Apalagi diagnosis ini cukup sensitif. Jadi misalnya eh, diagnosisnya kurang tepat, bisa aja kurang tepat gitu, karena datanya mungkin nggak lengkap. Terus bisa juga ini membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, atau misalnya dalam pengambilan eh, keputusan untuk misalnya penanganan, dia bisa lebih tepat untuk pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada clinical decision support. Jadi big data ini sendiri bisa membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi bukan berdasarkan intuisi atau perasaan. Jadi emang berdasarkan data. Nah, itu nanti data bisa diambil untuk pengambilan keputusan. Terus bisa mengolah data dalam jumlah yang besar. Jadi informasi yang lebih relevan itu. Dan juga mendukung keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Jadi nggak cuma cepat tapi kurang tepat, tapi juga bisa tepat. Terus mengurangi resiko kesalahan dalam tindakan medis. Apalagi kalau misalnya dalam tindakan medis ini tuh cukup kompleks. Jadi berbahaya juga kalau misalnya ada resiko kesalahan gitu. Ini bisa mengurangi resiko kesalahan dalam
tindakan medis. Nah, untuk selanjutnya ada pengurangan biaya. Jadi, analisis yang lebih baik memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi, membantu mengurangi pemborosan dalam operasional layanan kesehatan. Terus juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan fasilitas dan juga tenaga medisnya. Dan juga berkontribusi pada penurunan biaya layanan kesehatan. Selanjutnya ada peningkatan pelayanan. Jadi big data ini memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat. Terus juga bisa mendukung pemberian layanan yang lebih tepat sesuai kondisi pasien yang beda-beda. Jadi kondisi pasien yang beda-beda itu butuh layanannya juga yang berbeda-beda. Terus memungkinkan personalisasi layanan kesehatan dan juga meningkatkan kualitas dan kepuasan pasien. Nah, selanjutnya saya akan membahas tantangan dalam pengimplementasian big data di bidang kesehatan ini sendiri. Untuk tantangan yang pertama ini ada integrasi data. Jadi kan kalau integrasi data itu datanya berasal dari berbagai sumber, jadi formatnya itu beda-beda. Nah, kalau misalnya formatnya beda-beda ini jadi sulit untuk proses integrasi datanya dan juga bisa menghambat analisis data secara menyeluruh. Jadi karena emang didapat dari berbagai sumber dan format yang berbeda-beda, jadinya agak terhambat si proses analisis datanya ini. Yang selanjutnya ada keamanan dan privacy. Jadi data kesehatan kan ini sensitif banget ya, jadi membutuhkan perlindungan dan keamanan yang berbeda, jadi butuh yang tinggi karena rentan terhadap akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data gitu. Jadi perlindungan privacy ini menjadi prioritas yang paling utama gitu, yang paling penting, apalagi dalam eh, menjaga si data-data yang ada dan juga menjaga nama baik misalnya rumah sakitnya gitu. Selanjutnya ada kualitas datanya. Nah, data yang tidak lengkap ini dapat mengurangi kualitas informasi. Terus datanya yang tidak akurat juga bisa mempengaruhi hasil analisisnya. Jadi berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Makanya kualitas data ini nih diperlukan pengelolaan dan validasi data yang baik. Jadi datanya tuh harus lengkap dan juga harus akurat karena itu bisa mempengaruhi hasil analisis nanti. Misalnya hasil diagnosis pasien itu bakal berpengaruh nantinya gitu. Dan bisa berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya harusnya diagnosisnya A, tapi ternyata di diagnosis B. Jadi penanganan yang diambil oleh tenaga medis pastinya berbeda. Nah, itu juga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kompleksitas teknologi. Jadi penggunaan big data ini membutuhkan teknologi yang kompleks kan, memerlukan infrastruktur yang juga memadai. Terus juga selain infrastruktur, tentunya butuh sumber daya manusia yang lebih kompeten atau membutuhkan tenaga ahli gitu. Nah, tapi keterbatasan SDM ini bisa jadi hambatan dalam implementasi si big data ini sendiri. Nah, jadi setelah sudah saya presentasi eh, yang tadi, bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya big data ini dalam bidang kesehatan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan memanfaatkan berbagai jenis data dan juga teknologi yang ada gitu kan. Nah, big data ini bisa membantu meningkatkan akurasi diagnosis, jadi lebih tepat atau lebih relevan. Terus juga bisa mendukung pengambilan keputusan medis dan juga meningkatkan efisiensi layanan secara keseluruhan, jadi lebih cepat. Namun, tentunya dalam implementasinya ini juga ada dong tantangannya yang perlu diatasin. Ya, misalnya integrasi data, jadi formatnya beda-beda. Nah, ini tuh mempersulit. Terus kualitas datanya juga.
terus keamanan privasinya juga karena datanya sensitif, agar manfaat big data ini bisa dirasakan secara optimal. Jadi tantangan yang tadi itu perlu diatasi. Nah, untuk sarannya kepada penulis paper, diperlukan pengembangan teknologi yang lebih maju, terus peningkatan kualitas data, serta adanya regulasi yang jelas untuk mendukung implementasi big data dalam bidang kesehatan yang tadi. Nah, hal ini penting nih biar pemanfaatan datanya bisa berjalan secara optimal, aman, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas layanan di bidang kesehatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.